warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka dengan baca Al-Fatihah agar ilmu yang diberikan oleh Bu Tuti ini menjadi berkah untuk kalian semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih doanya. Anak-anak sudah siap ya dengan alat tulisnya? Tuti akan pelan-pelan, ada 20 soal yang akan dibahas. Sambil menunggu tayangan dari Bu Putri ya. Putri kita tayangkan untuk materi yang nomor 1. Ya. Oke, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya, buku tulisnya. Nah, untuk soal nomor 1, seperti yang sudah Butik sampaikan ya, itu tentang makna kata. Anak-anak, kalau kita mendengar soal yang nomor 1, ya kita membacanya, ada istilah makna kata. Ya, makna kata. Sebetulnya makna kata ini anak-anak, makna kata itu sebetulnya ini diambil atau dapat dicari itu dengan kamus. Ya, dengan kamus. Kamus bahasa Indonesia. Butik singkat ya. Kamus bahasa Indonesia. Nah, masalahnya dari materi yang banyak itu kalian kan nggak mungkin melihat kamus itu kan tidak mungkin ya. Banyak banget Bu, kamusnya tuh jutaan kamus. Terus bagaimana solusinya atau bagaimana caranya agar kita bisa menemukan tanpa kita melihat kamus kita bisa menjawab itu. Yang pertama, langkah pertama, anak-anak harus membaca utuh bacaan yang dalam soal itu. Harus utuh dibaca. Berarti bacakan ya, yang nomor 1. Kamu juga membaca itu, tapi agak kecil juga ya. Ini memang butuh ya. Terima kasih Bu Putri, luar biasa. Ya, ini kecanggihan alat ya. Terima kasih Bu Putri yang luar biasa. Semoga Allah menggantikan pahalanya. Juga ada Pak Jono di sini ya, Pak Jono dan Bu Putri yang membantu Bu Tuti. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi. Beberapa kegiatan difokuskan dalam menjaga kebersihan sumber air bersih. Melalui peringatan Hari Bumi, diharapkan masyarakat lebih peduli menjaga dan menghemat air bersih. Terutama sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Langkah yang dilakukan adalah dengan tidak buang hajat atau air seni di sembarang tempat. Dengan sanitasi yang baik, kesehatan masyarakat akan meningkat. Anak-anak, hati-hati di sini ya. Kita lihat apa yang ditanyakan pada makna kata yang akan ditanyakan itu apa. Makna katanya sanitasi. Nomor 1 itu sanitasi. Ini apa ya? Apa ya Bu? Masa aku suruh diminta untuk buka kamus? Kan nggak mungkin. Kalau besok ujian kan nggak boleh bawa kamus. Terus bagaimana caranya? Caranya dibaca lagi. Kamu boleh, ulang ya lagi ya. Besok kalau track out, atau kalau kamu ujian, atau kamu ulangan, soal itu boleh kamu orek-orek. Jadi soalnya itu boleh pakai pensil
ditulis-tulis gitu ya, diorek-orek gitu ya. Jadi boleh pakai itu. Nah, sekarang kalian cermati kalimat dari ini. Terutama sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terutama sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Langkah yang dilakukan adalah, ulangi lagi ya, terutama sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Langkah yang dilakukan adalah dengan tidak buang hajat atau air seni di sembarang tempat. Lanjut, dengan sanitasi yang baik, kesehatan masyarakat akan meningkat. Anak-anak hati-hati, yang di A itu kan yang dibicarakan kan hari bumi, padahal yang dibicarakan sanitasi. Berarti kalau yang A jangan dihiraukan, diabaikan saja, dihiraukan saja. Karena kita kan mengacu pada makna kata sanitasi. Ya, kalau sanitasi yang ditanyakan berarti ngejar apa kuwi sanitasi. Terus B, langkah yang dilakukan dalam menjaga dan menghemat air bersih. Ini di kata ini langkah yang dilakukan dalam menjaga menghemat air bersih itu tidak ada hubungan dengan sanitasi. Karena sanitasi itu apa? Coba dibaca lagi. Sanitasi itu terkait dengan maaf ya, buang hajat, air seni di sembarang tempat. Anak-anak, mohon maaf ya, tahu buang hajat ya. Maaf ya Pak Jero dan Bu Putri, saya jelaskan ini ya, karena takutnya anak buang hajat itu BAB. BAB itu buang hajat. Kalau air seni, bukan seni itu bukan seni. Kalau air seni itu maaf, pipis atau BAK, buang air kecil. Ya. Anak-anak ya, sekarang nambah perbendaharaan ya, jangan air seni itu seni apa ini Bu gitu ya. Air seni itu pipis atau buang air kecil. Nah, sanitasi itu yang berhubungan dengan itu, dengan BAB dan BAK. Sehingga kalau sanitasinya baik, maka masyarakat kesehatannya meningkat. Itu ya. Pula kok di atas pada hari bumi, diabaikan juga hari bumi, dinengkewe hari bumi. Karena kita mau menyasar, mau mencari makna sanitasi. Terus yang C. Langkah yang dilakukan tidak buang hajat atau air seni di sembarang tempat. Nah, iki meh podo Bu. Berarti C dan D itu pilihan yang harus diperhitungkan. Jadi anak-anak butuh ulangi ya. Dalam bahasa Indonesia dan mungkin matematika serta IPA ya. Dari 4 pilihan A, B, C, dan D, kuwi sek loro, kuwi salah mesti. Nah, sek loro ki meh mirip. C itu meh ono hubungane mbek sanitasi. Soalnya apa? Kan ada muncul kata sanitasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Langkah yang dilakukan adalah tidak buang hajat dan air seni gitu kan. Nah, tapi itu kan belum selesai. Sanitasi yang baik, kesehatan masyarakat akan meningkat. Nah, berarti sanitasi ki ora mung buang hajat mbek air seni tok. Tapi ada muncul kesehatannya, ya toh. Oke, paham ya? Nah, berarti yang D, usaha menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan masyarakat. Paham ya? Kalau C itu memang ada hubungan dengan sanitasi, tapi kan tidak menyebutkan lagi kesehatannya, mungkuito. Padahal sanitasi itu nanti menjurusnya atau tujuan akhirnya kan kesehatan meningkat. Berarti kita pilih yang D, yang lebih lengkap. Karena tidak buang hajat dan air seni di sembarang tempat itu termasuk usaha ben masyarakatnya sehat. Berarti yang D ya jawabannya ya. Oke. Nomor 1 jawabannya D. Anak-anak nggak usah mencatat, cukup tulis jawabannya saja. Karena soal sudah dikirimkan Bu Tuti, dikirimkan lewat grup belajar. Nanti bisa di-download, terus tinggal kamu jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya D. Oke. Sekarang nomor 2. Ya.
nomor 2. Nomor 2 itu tentang sinonim. Jadi anak-anak nomor 2 itu bisa sinonim atau nanti antonim. Ulangi lagi. Nomor 2 itu bisa soalnya sinonim atau antonim. Kalau sinonim itu berarti persamaan kata. Sedangkan antonim itu berbeda maknanya atau lawan katanya. Nah, untuk nomor 2 itu sinonim eksploitasi. Eksploitasi. Kalau sinonim begini ya, sama dengan apa? Nah, kita baca. Bu Tuti sudah mengajarkan kepada kalian kan ya, anak-anak yang solih, yang solihah, yang cantik, yang cakep, sehat semuanya. Kalau menjawab pertanyaan, ojo dijujuk, neng diwaca kabeh soalnya. Kita baca lagi ya. Soalnya nomor 2 ya. Sudah saatnya manusia menghentikan eksploitasi sumber daya alam. Aduh Bu, apa ya eksploitasi itu Bu? Sinonimnya yang A. Sinonim loh ya, menghabiskan. C. Menghabiskan. B. Mengambil. C. Menggali. D. Meminta. Kalau D sepertinya tidak. C ya ora ki. C meh padha ki A apa B ki, menghabiskan mengambil. Nah, kita cocokkan. Sudah saatnya manusia menghentikan, menghabiskan eksploitasi sumber daya alam. Terus atau sudah saatnya manusia menghentikan mengambil sumber daya alam. Paling benar apa? Kalau menghentikan ya terlanjur toh entek sumber daya alamnya. Ini kan iki menghentikan tuh maksudnya ben anak cucu kita itu besok dapat ada masih punya warisannya gitu loh. Berarti apa yang cocok? B, mengambil. Jadi dihentikan aja mengambilnya. Ya, bukan menghabiskan. Menghentikan untuk mengambil. Bukan menggali ya. Menggali kita misalnya menggali sumur. Kalau ini kan sumber daya alam kan luas ya. Luas sekali, tidak sekedar menggali. Oke ya, berarti yang B, nomor 2 B. Nomor 3, nah, Bu Tuti tidak pernah sampaikan ya, soal nomor 3 itu, kalau dulu, kalau kisi-kisi yang dulu itu yang ditanyakan kan mengapa dan bagaimana. Untuk ujian kali ini yang ditanyakan tuh di mana, kapan, dan siapa. Gampang toh? Di mana itu berarti dia tanyakan tempat, kapan itu waktu, siapa berarti tokohnya. Nah, untuk soal kali ini, soal hari ini itu yang ditanyakan di mana. Hati-hati anak-anak. Sekali lagi hati-hati. Karena di situ ada kata Romawi, kemudian ada Inggris, ya kan? Ada papirus. Ya, anak-anak, ini yang mana ini? Yang di mananya itu tempatnya. Kalau kata pada masa Romawi itu berarti menanyakan kapan, ya kan? Kemudian membuat goresan pada batu, ada kata batu dan daun papirus. Bu, itu kan tempat Bu, daun papirus. Dibaca dulu kalimatnya. Zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Pada masa Romawi kuno, apabila logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Hati-hati, ini belum sampai ngomongkan grafit, belum. Ini pas zaman Romawi itu, kalau menulis dengan pisau itu di batang pohon atau di batu atau di daun papirus. Baru berikutnya, lihat, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564. Kemudian
di bacanya apa ini Pak Jun? Bordeaux ya nih, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam. Nah, berarti kalau ngomong soal grafit itu di Inggris. Di mana awal temukan grafit? Di Inggris. C jawabannya. Paham anak-anak? Kalimat depan itu pengecoh ya. Kalimat depan itu pengecoh loh. Berarti nomor 3 jawabannya C, Inggris. Hati-hati. Kalau kamu nggak bisa membaca dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan, aduh yang mana ini gitu ya. Inggris ya. Nomor 4. Kalimat utama ya Allah, gampang banget lah. Nek ora. Jadi gini, kalimat utama ini butuh tidak akan bosan. Kalimat utama itu ada 2 letaknya. Awal atau akhir. Wes iki. Nek ora awal, yo akhir. Salah satu saja. Nah, untuk nomor 4 itu jelas kalimat utamanya ada di awal. Paragraf. Roda merupakan salah satu penemuan besar manusia. A. Nomor 4A. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Kalau kamu sudah mendapatkan kalimat utama, maka ide pokoknya akan tampak. Ide pokoknya apa? Langsung saja. Karena kalimat utamanya itu ada di kalimat awal, berarti ide pokoknya ya pembiasaan tentang cuci tangan dan sabun. A. Gampang. Nomor 4 dan 5 itu Bu Tuti yakin. Ini pasti semuanya bisa dapat benar, dapat nilai 10 semuanya. Oke, lanjut. Nomor 6. Jadi nomor 4 dan 5 itu jawabannya A dan A ya. Nomor 4 dan 5 jawabannya A dan A. Nomor 6. Kesimpulan. Nah, anak-anak Bu Tuti kemarin agak lupa menerangkan simpulan ya. Jadi besok itu kita enggak yang ASPD atau ujian untuk kali ini ringkasan tidak ada ya, tapi adanya kesimpulan ya. Kesimpulan anak-anak, udah kan akan pelan-pelan ya, kesimpulan itu diambil dari tulisan paling akhir pada paragraf. Ditulis ya. Kesimpulan itu diambil pada bagian akhir paragraf. Kesimpulan diambil pada bagian akhir paragraf. Jadi gini lah anak-anak. Coba kamu kalau melihat televisi, apa misalnya berita, atau cerita, atau film kartun gitu ya. Nanti kamu akan lihat kesimpulannya dari akhir cerita. Misalnya begini, kamu melihat film apa ya, misalnya kisah hancurnya kapal Titanic. Terus kamu di akhir akan melihat, oh kapal Titanic itu hancur karena kapalnya nabrak karang. Lah kok bisa nabrak karang? Karena kapal itu tidak mengindahkan atau dia itu tidak mau membaca berita dari kapal-kapal sekitarnya atau dari pelabuhan yang terdekat bahwa jangan lewat jalur itu. Itu ada bongkahan-bongkahan es yang menutupi Samudra Atlantik. Karena dia tidak mengindahkan berita itu,
Dia nggak tahu. Lah ujuk-ujuk kapalnya wis ngarepe wis ana batu karang besar dari es. Coba anak bayangkan, wis. Bagaimana hikmah dari cerita itu. Orang kalau nggak mau mendengarkan nasihat orang lain, akibatnya itu dia sendiri yang merasa, lu ngerti yuk aku mau kandani mau buku yo. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan itu diambil dari akhir satu bacaan. Ya, jadi diambil pada bagian akhir paragraf atau bagian akhir atau pada bagian akhir cerita atau bacaan atau teks. Jadi kesimpulan itu diambil dari bagian akhir satu bacaan, paragraf, teks atau cerita. Nah, untuk nomor 6 ini cerita akhirnya kan bahwa kita harus diminta untuk bijaksana gitu kan ya, menghadapi hal yang yang serba maju ini kan gitu kan ya. Paham ya anak-anak ya? Nanti nomor 6 kan ngomongkan soal medsos, ada WhatsApp, ada Line, ada Facebook, ada Telegram, ada Instagram, ada Instagram, ada Twitter gitu ya. Terus itu bagaimana? Bagaimana? Ya kita harus di akhir kalimat katakan ini kita dituntut bersikap bijaksana menghadapi hal tersebut, kayak di material Budika ya, PS ya. Modernisasi harus bijaksana. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus bijaksana dalam bermedia sosial biar positif gitu ya. Iya, Bu Tuti juga, Bu Tuti, Pak Jono itu juga, Pak Faris itu juga punya Facebook, punya Instagram. Tapi yang diupload, yang di-share hal-hal yang mengajak kepada kebaikan gitu ya. Anak-anak WhatsApp juga begitu ya sayang ya. Jadi kesimpulannya ada di akhir bacaan atau akhir paragraf. Oke ya, jadi kesimpulan. Besok kalau ada soal kesimpulan, kamu baca paling akhir, langsung aja. Langsung paling akhir apa? Nanti cocokkan di dalam optionnya. Gitu ya. Nomor 6 jawabannya C. Nomor 7. Nah, pernyataan yang sesuai. Apa itu pernyataan? Ingat ya, pernyataan ya. Pernyataan. Bukan pertanyaan loh ya. Pernyataan. Pertanyaan itu pendapat, kalimat, atau tulisan yang cocok, yang sama seperti dengan teks. Nomor 7. Oke ya, nomor 7 ya. Jawabannya A. Mengapa A? Terumbu karang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan. Ya podo, mbak sing nomor 7 teks yang kalimat pertama itu bisa dibaca ya, Mbak ya. Itu ya. Anak bisa baca ya. Nomor 7 itu kan yang pertama kan terumbu karang bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Wes cocok. Podo harus yang A. Cocok, plek. Nek liane B, C, D itu nggak cocok itu. Nah, yang B itu ekosistem terumbu karang. Tidak ada kata ekosistem terumbu karang di situ. Adanya mau terumbu karang gitu tok. Kemudian yang C, terumbu karang dapat memperbaiki. Di situ tidak ada yang mengatakan bahwa terumbu karang itu untuk apa namanya? Terumbu karang juga dapat mengurangi. Ini mengurangi, bukan memperbaiki. Anak-anak perhatikan, diulangi lagi. Nomor 7, ini kudu plek. Tahu plek ya? Plek persis. Nah, nomor 7 itu, mengapa tidak B? Kan terumbu karang kan nggak ada kata ekosistem. Terus yang C, memperbaiki abrasi. Bukan memperbaiki itu, mengurangi. Paham? Beda kan? Ya, terus yang D, biota laut sangat tergantung keberadaan terumbu karang. Mana nih biota laut? Bukan, jadi gini, terumbu karang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan berkembang biak bagi biota laut. Bukan tergantung. Paham ya? Jadi untuk nomor 7 kudu plek. Sing plek di sing A, terumbu karang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan. Kuwi. Paham ya anak-anak ya?
Ya Allah, Bu, berarti mocok. Ya, gampang bahasa. Matematika kamu mikir, ngitung. IPA ngiling-ngiling. Nek bahasa ki mau mocok. Terus mau garik mocok. Ya. 7 ya, bisa ya. 7 jawabannya A. Nomor 8. Nomor 8. Nah, berkali-kali. Buti nggak akan bosan mengatakan ini. Besok ada 3 teks bacaan yang keluar. 1, narasi. 2, deskripsi. 3, persuasi. Udah 3 itu. Narasi, deskripsi, persuasi. Buti ulang. Kalau narasi itu cerita. Ada alurnya, ada tokohnya. Contoh. Bu Putri bangun sebelum subuh. Beliau langsung sholat tahajud. Sembari menunggu subuh, dia menjaga hafalannya. Setelah subuh, membantu ibunya memasak. Berikutnya dia sudah pergi ke sekolah. Itu narasi. Ada tokohnya, ada alurnya, ada ceritanya. Kalau deskripsi, Bu Putri orangnya tinggi, berbadan besar, tingginya sekitar 160 cm. Kulitnya coklat ke kuning-kuningan misalnya. Sepatunya suka model gaya cats. Itu deskripsi, menggambarkan. Nah, kalau persuasi, Bu Putri sering menyampaikan kepada anak-anak untuk rajin menghafal. Seperti juga guru-guru arahan lainnya. Dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran. Ayo, atau mari anak-anak kita juga terus menjaga hafalan kita. Ingat, ada kata ajakan ayo atau mari, berarti itu persuasi. Sama-sama tokohnya Bu Putri, tapi beda teksnya. Ya, sekarang nomor 8. Ada kata apa itu di terakhir? Marilah, kamu coret. Marilah. Kata mari itu menunjukkan itu persuasi. Jadi Bu Tuti tulis lagi ya anak-anak. Oke, Bu Tuti tulis lagi. Sekarang persuasi. Persuasi pasti ada kata mari atau ayo atau kata ajakan. Narasi itu pasti ada tokoh, ada alur, ada latar, ada ceritanya. Kemudian deskripsi. Ukuran, warna, bentuk, model. Oh, ini warnanya bening, tutupnya putih, modelnya seperti tabung. Ini warnanya bening, jernih, tutupnya putih, modelnya seperti tabung. Terus ukurannya berapa ya ini ya? Oh, 1, nggak ada 1 kilo. Nah, ini namanya deskripsi. Paham ya anak-anak ya? Bisa ya? Oke ya, lanjut. Gampang banget ini. Jadi kamu lebih dalam lagi argumentasi, deskripsi, persuasi dan narasi. Argumentasi tidak ya anak-anak. Argumentasi untuk ujian besok tidak dipakai. Persuasi, narasi dan deskripsi. Nah, nomor 9. Bu Tuti ajari ya anak-anak, nomor 9 itu kamu langsung saja
baca soalnya. Nomor 9, kamu baca soalnya. Apa soalnya? Persamaan dua teks. Berarti wis kan goleki persamaane wae, wis kuwi. Terus caranya piye ben cepet? Kamu cari di optionnya, di pilihannya, di A, B, C atau D-nya, di sing padha, ngono lho. Itu kalau persamaan, di sing padha. Oh, sing padha iki tingkat kabupaten. Nah, berarti D, tingkat perlombaannya. Oh, atau Bu? Iya. Jadi nomor 9 itu untuk dua teks, kamu lihat dulu soalnya apa? Mencari persamaan. Kok nek wis kamu beli persamaan, baru kamu lihat di ABCD-nya. Sing padha ndi ya? Jenis lomba ya beda. Abang sing dhuwur ki puisi kok. Sing ngisor ki apa jenengane? Pantomim, jelas beda. Peserta lomba sing dhuwur ki SD Suka, sing ngisor SD Cerdas, beda. Hasilnya beda. Sing siji juara pertama, sing satu juara apa itu di atas itu? Beda ya. Berarti yang sama adalah tingkatnya, tingkat perlombaannya di kabupaten. Ya, nomor 9D ya, gampang ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 ki gamping, bingit Mas, gamping banget. Mung garik nyocoke. Rino ki melu apa ta? Oh, Rino ki menulis karangan. Terus Jati ki apa? Jati menulis puisi. Ya wis piwese karangan ro puisi, berarti D. Nah, liyane kan salah. Ngono lho ben menghemat waktu. Oh iya, anak Putri sampaikan ya. Bu Putri sampai nomor iki sekarang jam berapa? Pelan-pelan ya. Jadi gini. Anak-anak, besok itu soalnya ada 35. Waktunya 90 menit. Berarti kira-kira satu soal itu berapa, Jana? 1,5 menit ya. Ya, sekitar itu ya. Nah, caranya yang paling gampang kamu kerjakan dulu. Nomor 10 itu kan gampang banget kan kowe. Kerjakan sih. Nek sing rada nganggo maca sing ado-ado, sing akeh-akeh lewatin dulu. Gitu ya sayang ya. Jadi anak-anak benar-benar bisa fokus, bisa serius. Termasuk strategi nih, ya. Soalnya kalau kamu nanti terlalu lama membaca, tunuk waktu itu waktunya habis. Selesaikan yang mudah dulu. Jadi nomor 10 itu gampang bingit, Mas. Jati apa? Oh, Rino apa? Nulis karangan. Jati apa? Nulis puisi. Amin apa? Pidato. Wis. Lanjut ya. Oke, kita sampai 20 nomor. Ya, bismillah ya. Nomor 11. Nomor 11, 12, 13, 14. Maaf. Nomor 11, 2. Oh, maaf. Berarti ini satu cerita, satu nomor. Oke. Nah, anak-anak nomor 11 itu Buti minta maaf ya. Jadi ternyata ini satu nomor, satu bacaan. Nomor 11 itu langsung saja ya. Bagaimana upaya pelestarian penyu? Itu ada di paragraf kedua. Untuk nomor 11 itu jawabannya A. Ya. Nomor 11 jawabannya A. Nomor 11 jawabannya A. Langsung saja ya, nanti bisa kamu cari sendiri ya untuk menghemat waktu ya. Kamu cari ada nanti di bacaan. Nomor 11 itu jawabannya A. Nomor 12. Tokoh utama itu yang sering muncul atau sering ada tulisannya. Coba kamu hitung Pak Barda itu banyak banget. 1, Pak Barda. Terus boleh kamu pakai pensil ya, boleh ya. 1, Pak Barda. 2, Pak Barda lagi. Berikutnya nomor 13. Anak-anak, pelan-pelan ya anak-anak. Nomor 13 itu, nah inilah anak-anak Buti ingin sampaikan ya. Kayaknya gampang ya, kayak sepertinya mudah begitu ya. Mencari latar tempat. Jadi gini ya anak-anak. Latar tempat itu, yang namanya latar tempat, itu tuliskan ya. Ini pelan-pelan ya, karena banyak sekali anak-anak terkecoh.
yang dimaksud dengan latar tempat. Aku ngerti Bu, latar tempat itu kan tempat toh, tempat cerita, tempat dalam cerita. Nah, Bu Tuti akan sampaikan ini ya, anak ini penting banget tuh. Coba perhatikan ya, latar tempat. Latar tempat itu artinya memang benar tempat kejadian. Tempat kejadian atau tempat terjadinya satu peristiwa. Nih, peristiwanya itu yang berkaitan dengan cerita itu, yang berkaitan dengan cerita yang diminta. Nah, contoh ya, nah, coba dengarkan cerita Bu Tuti. Pak Rahmat dan Pak Jono bertemu di sekolah. Pak Jono dan Pak Rahmat kemudian pergi menuju suatu tempat. Karena waktu itu sudah sangat siang, Pak Jono dan Pak Rahmat kelaparan. Akhirnya Pak Jono dan Pak Rahmat menuju ke rumah makan mie ayam. Di tempat mie ayam itu, Pak Jono dan Pak Rahmat saling bercerita, kemudian bertemu juga dengan beberapa teman yang lainnya, sehingga Pak Rahmat dan Pak Jono bisa dalam kelompok besar menikmati hidangan mie ayam yang ada di situ. Rezeki bagi Pak Jono dan Pak Rahmat ternyata tidak usah mengeluarkan uang, sudah ditraktir oleh teman yang lainnya yang ketemu di situ. Oke, sekarang kalian ikuti latar tempatnya di sekolah atau di mie ayam, di warung makan mie ayam. Ya, karena kejadian ceritanya itu di mie ayam, di rumah makan mie ayam, maka ya latar tempatnya berarti ada di rumah makan mie ayam. Yang tadi di sekolah itu hanya sekilas aja bertemu, kemudian perginya di rumah makan. Itu yang namanya latar tempat kejadian. Ya, jadi hati-hati. Bu Tuti bertemu Bu Putri di jalan. Berikutnya Bu Tuti sampailah di sekolah dan akhirnya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Latar tempatnya jalan ke sekolah. Ya, sekolah, karena di jalan tadi hanya sekilas saja. Itu namanya pengecohnya di jalan. Tapi yang benar adalah sekolah. Karena tempat kejadiannya di sekolah. Itu ya anak-anak ya. Hati-hati ya. Oke. Nah ini juga begitu. Kok ada belantara, Bu? Belantara itu kan hutan. Tapi hati-hati berikutnya, di paragraf berikutnya, Jakal mengatakan ke singa bahwa batu besar yang ada di atas mereka akan roboh. Kan memang di hutan, tapi kejadian dia itu kan, dia itu ngadeg ya, ngadeg. Saya berdiri di batu besar itu, berarti kan kejadian di batu besar. Berarti latarnya di batu besar. Paham anak-anak? Berarti yang belantaranya atau hutan itu pengecohnya. Gitu ya. Oke, jawabannya berarti nomor 13B. Waktu juga begitu, nanti ada latar waktu juga demikian. Bu Tuti berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Tiba di sekolah 7:10. Ternyata rapat baru mulai pukul 8. Saat rapat itulah teman-teman Bu Tuti datang dan rapat berlangsung dengan sangat bagus, menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk anak-anak. Nah, latar waktunya jam berapa? Jam 7, 7:15 atau jam 8? Iya, jam 8 karena kejadiannya itu jam 8. Paham ya anak-anak ya? Jadi difokuskan mana ceritanya itu, pada jam berapa atau di tempat yang mana, ya. Oke. Lanjut nomor 14. Duh, watak Ibu Tuti. Wataknya aku bingung ya. Wataknya sing piye ya? Watak itu karakter. Ya. Bisa juga sifat, ya. Nah, kamu lihat kura-kura. Baca lengkap, dibaca lengkap. Kura-kura tidak menyangka jika kera ternyata mengelabuhinya.
Apa itu mengelabuhinya? Mengelabuhinya itu bahasanya ngapusi lah apa jenenge. Membikin apa ya istilahnya enggak benar gitu ya. Menipu gitu ya. Awalnya kera bersedia memetikkan pisang. Ternyata kera justru menghabiskan pisang dengan memakan di atas dahan pisang. Ya Allah, jari Arab jipoke malah dimaam dewe. Walaupun begitu, baca nih. Walaupun begitu, kura-kura tidak marah. Piye. Kowe tak tukok ke es krim ya. Dintani ning kene sik ya. Yo. Baru dintani sampai suwi. Kok ora teko-teko. Apa ya iki? Jebulane es krim wis dimaam ning kono. Nek kamu gimana? Aku enggak apa-apa sih Bu Tuti. Kan belum rezekiku. Sip. Tapi ada enggak yang gini? Nyelalai, awas kowe. Enggak ya, anak SD enggak begitu ya. Nah, yang dilakukan si kura-kura itu apa? Dia walaupun begitu, kura-kura tidak marah pada kera. Malah menasehati, "Soalnya aja ngono to. Ya aku yo piye gitu ya." Berarti apa? Sampai. Izin ya, Butik minum. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak juga boleh minum. Jadi, sabar. Wes diapusi, wes dibohongin, ora nesu, tetap tapi nasihatin. Soalnya aja ngono yo. Sepertinya kita harus menyontoh itu ya, menyontoh si kura-kura ya. Bisa ya? Bisa lah Bu, kita anak-anak baik sih. Sabar ya. Sabar ya, tahu ya. Kalau rakus apa rakus? Rakus itu tamak. Siapa yang rakus? Kera. Oke. Nomor 15. Nah ini. Gampang ya. Matanya berbinar. Berarti menunjukkan senang. Senang, berbinar. Wah, berbinar ki. Klip gitu ya. Nomor 15 B. Nah, nomor 16. Amanat. Yo, amanatnya apa ini? Kita baca ya. Oke. Ada kura-kura. Tempurungnya besar. Saat berjalan, kura-kura melihat ada seekor semut. Kepanasan dan terlihat kehausan. Kura-kura ingin menolong semut, tapi dia ragu. Ia juga ingin menemui anaknya sendirian di tepi pantai. Jadi ono kura-kura kan dia ininya kan besar ya, itu apa di belakang itu sama semut, semutnya kepanasan, kehausan lagi. Terus tapi dia bingung, aduh anakku ya ning pantai, piye yo gitu ya. Kemudian kura-kura pun menolong semut dengan cara menaunginya menggunakan tempurungnya. Semut pun terlihat lebih segar karena tidak kepanasan lagi. Kura-kura membawa semut ke sungai dan semut dapat meminum air sungai. Perhatikan kalimat terakhir. Setelah berhasil menolong semut, barulah si kura-kura menemui anaknya. Deknen dia si kura-kura, bayangkan anaknya sendirian di pantai. Tapi dia juga kasihan dengan semut yang kepanasan, haus. Akhirnya piye? Kura-kura memutuskan untuk menolong semut di kene sungai, barang wis dilopeni, nanti kura-kura nyusul anaknya. Nah, sekarang amanatnya apa? A. Mendahulukan pertolongan yang lebih membutuhkan. B. Menolong dengan ingin mendapat imbalan. Wah, B itu terlalu enggak ya. Nah, itu Gojek ya. Pak, Gojek terkait Pak, itu bayar. Menolong semua sesama makhluk hidup. Nomor C itu benar, tapi tidak konteksnya tidak pada masalah itu ya. Ya. Karena C itu kan menolong sama manusia. Iya benar, tapi yang konteksnya itu kan dia mendahulukan si semut dulu, baru menolong anaknya, gitu kan? Yang D menolong yang lemah, bukan. Maksudnya itu benar, tapi yang pada konteks cerita ini kan si
Pura-pura kan nolong semut sih, bar semut. Iya. Nomor 16 jawabannya melakukan pertolongan yang lebih membutuhkan. Nomor 17. Oke, latar tempatnya. Beneng. Gampang ya, di ruang tamu. Rani, Ira, dan Dewi berkumpul di ruang tamu. Ya, langsung saja. Dia di ruang tamu. Itu kok ada apotek, Bu? Kok ada kata apotek, Bu? Nah, sebentar. Mereka mengucapkan terima kasih pada Bu Dewi. Ibu kemudian pamit pergi ke apotek. Ibu pamit pergi ke apotek. Kejadiannya di ruang tamu. Ibu hanya sekedar pamit ke apotek. Paham ya, Nak ya? Kejadian tuh tempat itunya loh, tempat ada peristiwa itu loh. Itu di ruang tamu. Nah, kata apotek itu kan sekedar tadi Kak Bu Putri ketemu di jalan sama Bu Putri. Setelah itu kita masuk ke sekolah dan kita beraktivitas di sekolah. Berarti di jalan itu hanya ketemu dengan Bu Putri, tapi kejadiannya tuh di sekolah. Ya, 17A ya. 17A. Oke, 3 nomor lagi. 18. Nah, nilai moral positif. Ini hampir seperti amanah. Ya, tapi moral itu lebih kepada sifatnya. Sifatnya bagaimana? Jujur akan membuat kita tenang. 18D. 19. Ya, 19. Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak perhatikan ya, anak-anak ada amanah, ada nilai moral positif, kemudian ada keteladanan. Jadi gini, itu semua hampir mirip. Semua mencari yang baik sesuai dengan ceritanya. Ulangi lagi. Amanah, kemudian nilai moral, dan juga keteladanan, amanah, nilai moral, dan keteladanan itu sama, mirip. Dicari yang baik-baik daripada cerita tersebut. Paham ya, anak-anak? Kalau amanah itu dari kesimpulan cerita yang baik, kalau nilai moral itu perilaku yang patut ditiru. Kemudian kalau keteladanan itu berarti perbuatan baik yang perlu dicontoh. Mirip-mirip semuanya. Ya. Jadi yang nomor 19 itu tokoh adik bagaimana? Ya, jadilah orang yang sabar dalam menghadapi masalah. Kok sabar, Bu? Lah itu toh. Kayak ada cerita, ada 2 kakak beradik. Diberi warisan, kakaknya ngambil semua, adiknya nggak dikasih. Tapi adiknya marah nggak? Adiknya ngajak bermusuhan nggak? Nggak. Tadi situ adiknya terima ngalah. Adiknya ditolong sama guru, dibawa ke suatu pulau. Pulaunya tuh emas-emasan, terus disuruh ngambil. Aku ngambil sedikit aja gitu. Terus kembali ke tempatnya, dia alhamdulillah sekarang kehidupan adik semakin nyaman, semakin baik. Nah, kemudian kakaknya tahu, wih, adikku saiki nganu lumayan nih, aku tak melu-melu lah. Kakaknya minta sama si guru, aku ditekan ono gitu. Oke, sudah sampai di sana, oleh guru ditinggal di pulau itu, ya karena lama-lama karena pulau matahari ya, pulaunya panas, akhirnya kakaknya meninggal. Oke ya, anak-anak, karena serakah ya. Udah kaya masih minta. Terakhir, nomor 20. Anak-anak nomor 20 itu ungkapan ya, anak-anak ya. Tahu ungkapan ya? Jadi ungkapan itu kata kias atau sama dengan bukan kata sesungguhnya. Maaf ya, Bukti akan cari kata-kata yang bagus saja ya. Misalnya rendah hati, bukan rendah diri ya, bukan ya. Jadi rendah hati itu adalah orang yang pintar tapi rasa sombong gitu.
Kalau rendah diri beda ya, rendah diri itu nggak percaya diri. Oke. Nah, pada soal nomor 20 itu, kok ono angkat senjata, angkat bicara, angkat tangan, angkat kaki. Gubernur terhadap warganya, ya. Berarti dia berbicara kan, berarti angkat bicara. Kalau angkat senjata, nah itu dia menembakkan. Mau menembak itu angkat senjata. Angkat tangan, menyerah. Kamu tulis ya, angkat tangan, menyerah. Maaf gitu ya. Angkat kaki, pergi. Angkat kaki, kakinya diangkat, pergi. Terus angkat tangan, menyerah. Banyak sekali anak-anak ya. Anak-anak tolong ya. Jadi kan Bu Titi minta maaf, jadi Bu Titi menyampaikan bahwa bahasa Indonesia itu cukup membaca. Tapi untuk ungkapan, peribahasa, tanda baca, kata baku, itu tetap kalian harus sedikit menghafal. Niteni. Ya, tetap harus membaca dan niteni. Oke ya, bisa dititeni kok. Misalnya ya, buah bibir. Masa bibir sama buah, berarti yang diomongkan. Buah tangan, berarti bawa oleh-oleh. Terus misalnya apa ya, kaki 1000, langkah 1000, langkah kok 1000 berarti Melayu, gitu 1000 langkahnya. Terus apa, misalnya apa ya, yang ungkapan itu yang sering ya, putus asa, putus harapan. Kok maksud harapan putus ya? Sudah nggak punya harapan lagi. Misalnya besar kepala. Besar kepala, ya dia sombong. Ya, besar kepala. Apa kalau besar hati sabar ya. Besar hati sabar. Terus tangan kanan. Tangan kanan itu apa? Apa maksudnya? Berarti anak buah gitu ya, yang membantu. Kaki tangan kanan itu ya. Kemudian apalagi bunga desa. Ya. Bunga desa itu orang yang tercantik di sana. Nah, itu dulu dari Bu Tuti yang bisa disampaikan. Bu Tuti ulang lagi ya, untuk jawaban nomor 1 D, jawaban nomor 2 B, jawaban nomor 3 C, nomor 4 A, nomor 5 A, nomor 6 C, nomor 7 A, nomor 6 nomor 8 C, nomor 9 D, nomor 10 D, nomor 11 A, nomor 12 B, nomor 13 B, nomor 14 D, nomor 15 B, 14 D ya, 15 B, 16 A, 17 A, 18 D, 19 C, 20 B. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh dibuka speakernya, atau yang mau menulis juga monggo silakan. Anak-anak masih ada waktu untuk kita diskusikan, atau ada hal yang kalian masih belum jelas atau bagaimana, nah, silakan bertanya dari materi yang saya berikan tadi, silakan. Ya, buka speakernya nggak apa-apa sayang. Oke? Ya, ditanyakan yang mana, kita akan jawab insya Allah. Ya, diberi kesempatan. Nanti minta izin untuk minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak silakan ya. Adakah yang mau bertanya sayangku? Ya, yang mau bertanya nak, nomor berapa yang belum jelas atau apa, boleh silakan. Atau boleh tulis di chatnya. Ada pun yang tanya. Ya. Iya, itu kan nggak bisa. Hah? Oh, kalah dengan hujannya. Ini kalau ini kakak nih. Tes.
Iya, anak-anak, mohon maaf ya, Bu Tuti bersaing dengan hujan, tapi Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujannya bermanfaat, membawa berkah. Amin. Silakan yang mau bertanya nih. Ya, ada yang mau bertanya? Bu Tuti ulang ya sambil menunggu. Nanti Bu Tuti kalau sudah selesai boleh diberi kode ya. Nanti bisa kita akhiri. Bu Tuti ulangi lagi ya anak-anak ya. Jadi untuk teks, jenis-jenis teks itu ada 3 ya. Yang besok keluar di ujian yaitu deskripsi, narasi, dan persuasi. Kalau deskripsi itu mesti ada ukuran, ada warna, ada model, ada bentuk. Itu pasti deskripsi. Kalau narasi itu ada tokohnya, ada alurnya, ada ceritanya, ada latarnya. Kalau persuasi itu pasti ajakan. Mari, ayo, itu pasti itu persuasi. Oh pas, ya. Oke, begitu hitung sampai 5. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya sayang ya. 1, 1,5. Nggak ada pertanyaan? 2, 3, 4, nggak ada? 5. Oke, berarti alhamdulillah anak-anak sudah paham. Baik anak-anak, kita tutup ya sayang dengan membaca doa. Bersama-sama tangannya di atas kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf dari Bu Tuti ya anak-anak ya. Semoga diberikan Allah kesehatan, keselamatan, kita bisa bertemu pada Ramadannya nanti dan keadaan iman dan sehat. Dari Bu Tuti, mohon maaf, terima kasih Pak Jono, terima kasih Bu Putri dan kalian semuanya. Salam buat keluarga, I love you anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama, sama-sama.